Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Pada saat itu, Nabi Ishak berkata kepada Nabi Yakub, "Anakku, kau sudah besar sekarang. Pamanmu Laban yang berada di wilayah Babilonia adalah pedagang yang sukses," kata Nabi Ishak. "Kunjungilah dia dan belajarlah kepadanya bagaimana cara menjadi seorang pedagang." Lanjut Nabi Ishak berkata. Lalu Nabi Yakub yang mendengar perkataan ayahnya itu menjawab, "Baik, ayah." Nabi Yakub berkata, "Memang sudah saatnya aku mengembara untuk mencari pengalaman hidup. Kalau ayah mengizinkan, besok pagi-pagi sekali aku akan berangkat," kata Nabi Yakub. Rifqah yang mendengar perkataan anaknya itu berkata, "Baiklah nak, semoga Allah selalu meridhoimu," kata Rifqah sambil mendoakan Nabi Yakub. Lalu keesokan harinya, Nabi Yakub berpamitan kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, aku mohon pamit." Nabi Ishak langsung menjawab, "Pergilah anakku, semoga Allah selalu menyertaimu." Doa Nabi Ishak kepada Nabi Yakub. Untuk sampai ke Babilonia, Nabi Yakub harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ketika kelelahan, Nabi Yakub pun beristirahat. Tak lama kemudian ia tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi Nabi Yakub, Allah berfirman, "Aku akan memberkati dirimu dan memperbanyak keturunanmu. Aku juga akan menjadikan tanah yang kamu pijak itu sebagai tanahmu dan tanah keturunanmu." Dan Nabi Yakub terbangun dalam mimpinya dan berkata, "Alhamdulillah, semoga ini menjadi kenyataan. Amin." Lalu Nabi Yakub kembali melanjutkan perjalanannya ke Babilonia. Setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan, sampailah Nabi Yakub di kota Haran. Kota Haran begitu damai dan makmur. Terlihat banyak orang-orang yang sibuk berdagang dan bekerja. Lalu ada banyak anak-anak yang bermain sana kemari. Lalu Nabi Yakub bertanya kepada salah satu penduduk kota Haran, "Permisi Tuan, apakah Anda tahu rumah Paman Laban?" tanya Nabi Yakub. Orang itu menjawab, "Kebetulan sekali, itu Rahil, putrinya Laban. Dia akan membawamu menemui ayahnya," kata orang itu. Lalu Nabi Yakub menghampiri Rahil dan berkata, "Salam saudariku, aku Yakub, anak dari Ishak dan Rifqah. Aku kemari hendak menemui ayahmu," kata Nabi Yakub. Rahil yang mendengar hal itu langsung menjawab, "Mari ku antar kau menemui ayahku." Laban menyambut putrinya yang telah pulang dan berkata, "Rahil, kau sudah pulang? Siapa pemuda yang bersamamu itu?" tanya Laban. Rahil menjawab, "Dia adalah Yakub, putra dari paman Ishak dan bibi Rifqah, ayah." Mendengar penjelasan Rahil, Laban langsung berkata, "Oh, kalau begitu,
Kau ini keponakanku. Selamat datang di rumah kami, nak, kata Laban kepada Nabi Yakub. Laban berkata kepada Nabi Yakub, senang rasanya paman bisa bertemu denganmu. Nabi Yakub berkata, iya paman, aku juga. Lalu Nabi Yakub bertanya, paman, bolehkah aku tinggal di sini untuk sementara waktu? Aku ingin belajar banyak hal dari paman, tanya Nabi Yakub. Lalu Laban yang mendengar hal itu menjawab, tentu saja boleh. Aku malah senang kau mau tinggal di sini. Aku hanya punya 2 anak perempuan, Laiyah dan Rahil, kata Laban kepada Nabi Yakub. Lalu Laban berkata, sekarang kau pasti sangat lelah, istirahatlah, kata Laban. Lalu Nabi Yakub berkata, terima kasih paman. Laban dan keluarganya sangat senang dengan kehadiran Nabi Yakub. Apalagi Nabi Yakub adalah pemuda yang cekatan dan rajin bekerja. Kemudian pada suatu hari, tiba-tiba Laban bertanya kepada Nabi Yakub, Yakub, keponakanku, sepertinya sudah saatnya kamu untuk menikah. Maukah aku menikahkan dengan Laiyah putriku? Tanya Laban kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub yang mendengar itu langsung menjawab, tapi paman, aku lebih menyukai putri bungsumu, Rahil, kata Nabi Yakub. Laban langsung berkata, maaf keponakanku, tradisi di wilayah ini mengharuskan anak sulung menikah lebih dulu. Begini saja, sekarang kau menikah dulu dengan Laiyah. Baru 7 tahun kemudian, kau boleh menikahi Rahil. Saran Laban kepada Nabi Yakub. Mas kawinnya selama 7 tahun itu kau harus memelihara kebun. Ide dari Laban kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub yang mendengar saran dan idenya itu langsung berkata, baiklah paman, aku setuju. Lalu Nabi Yakub menikah dengan Laiyah. Lalu untuk membantu pekerjaan kedua putrinya, Laban memberikan masing-masing seorang pelayan. Kata Laban, putri-putriku, ini Zilpa pelayan yang bertugas membantu Laiyah. Dan ini Bilhah pelayan untuk Rahil. Kata Laban kepada putri-putrinya. Nabi Yakub merupakan sosok yang cerdas dan ulet. Karena itu, sejak muda dia menjadi orang yang kaya raya. Namun, dia merupakan orang yang rendah hati dan suka menolong. Karena itulah banyak orang yang tertarik dengan dakwah Nabi Yakub. Terima kasih telah menonton video kami. Terus ikuti kami ya. Bagaimana caranya? Tekan like and subscribe di Jiah Family Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.